Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, para viewers yang saya kasihi, kita bertemu kembali di episode What Bible Says, edisi hari ini tanggal 13 Maret tahun 2021. Saya tidak sendiri seperti biasa, saya ditemani oleh teman saya yang lucu, teman saya yang baik ya. Bapak Regi Sebastian Sapetu, apa kabar bro? Apa kabar Pak Wilfried? Ya long time no see ya. WBS merindukan benar. Pak Wil nih. Akhirnya kita bisa kembali lagi ya. Wah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sore hari ini Pak Wil. Dengan siapa nih? Mungkin bisa langsung kita perkenalkan nih. Oke, ya. Jadi ceritanya Pak Regi, hari ini kita mau ngobrol soal puasa, Bro Regi. Oh iya, karena kita sedang dalam 40 hari berdoa dan berpuasa. Nah, betul. Nah, tapi sebenarnya bukan Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung aja, Pak Regi. Yang saya tahu di banyak gereja juga, mereka juga sedang melaksanakan 40 hari atau 30 hari doa puasa gitu, Pak Regi. Iya, iya Pak. Iya, benar. Pak Regi sendiri puasa? Saya puasa, Pak. Tapi ya terganggu dengan Bapak tahu lah, sedang dalam kondisi pemulihan. Oh iya. Saya senang. Saya suka sama prinsipnya Pak Regi. Bagaimana kita buat puasa kalau kita nggak makan? Betul nggak Pak Regi? Prinsip Cak Lontong, Pak. Oke. Ya baik Pak Regi. Jadi sebenarnya topik kita sore hari ini akan sangat menarik. Kenapa Pak Regi? Karena ini kita sedang melaksanakan doa puasa di masa pandemi. Betul ya Pak Regi? Iya. Di mana justru imun kita itu harus baik, begitu ya. Iya. Dan sedangkan imun yang baik itu identik dengan asupan gizi yang baik, betul nggak Pak Regi? Ya betul Pak, lanjutkan. Lanjutkan ya, oke ya. Jadi jangan sampai justru kita puasa, imun kita berturun, begitu ya. Itu kan pandangan banyak orang gitu Pak Regi, oke? Iya. Dan ya, saya setuju Pak Regi, kita langsung undang saja ya Pak Regi, narasumber kita petang hari ini, yaitu Dr. Billy Parulian Lubis. Selamat sore, Dr. Billy. Iya, selamat sore, Dr. Selamat sore, Pak Wilfried. Selamat sore, Pak Regi. Apa kabar? Sehat semua? Sehat semua. Sehat. Ya, puji Tuhan. Kalau ditanya sehat sama dokter itu udah berasa check up, Pak? Iya, betul. Ditanya doang udah rasa check up ya? Iya, benar, iya. Iya, nah berarti ini Dokter Billy bisa minta nomor rekening. Iya. Langsung aja Pak Wil, kita boleh Pak nanti tentang puasa. Wah, ada Dokter Billy nih. Luar biasa ya, waktu sore hari ini kita mau bicara tentang puasa. Nah mungkin Dokter Billy mungkin praktek di mana, atau mungkin bisa memperkenalkan secara singkat sebelum kita ngobrol lagi. Ya. Terima kasih Pak Regi. Selamat sore jemaat-jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Bandung terutama. Nama saya Billy. Saya dokter spesialis patologi anatomi dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Majalaya Kabupaten Bandung. Memang bukan dalam kapasitas saya berbicara hal ini, tapi saya berusaha untuk bisa memberikan informasi lah, atau sekedar mari kita sharing lah terkait dengan puasa dalam masa pandemi COVID-19 ini seperti apa. Itu mungkin perkenalan singkat saya Pak Regi. Ya, saya bisa tambahkan Pak Regi. Jadi Dr. Billy ini dokter spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung Pak Regi. Oke. Nah, beliau ini lulusan kedokteran umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, itu untuk S1-nya Pak Regi dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian lulus dari kedokteran spesialis patologi anatomi dari Universitas Pajajaran, ya. Puji syukur Tuhan, kita having beliau ya sore hari ini begitu ya. Baik, kita langsung aja masalah puasa ya, Pak Regi ya. Kita langsung nanya ya. Ya, gimana? Oke. Saya gantian ya. Saya nanya dulu nih ya. Gantian terus Pak Regi. Oke. Nah, pertanyaan saya langsung nih, Dr. Billy. Kira-kira kalau misalnya kita melakukan puasa di masa pandemi ini, begitu ya, dalam rangka kita ingin dekat dengan Tuhan,
menurut Dokter Billy boleh nggak begitu, Dokter Billy? Silakan, Dokter Billy. Baik, terima kasih Pak Wilfried. Sebenarnya kan pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung dari awal bulan Maret 2020 ya, waktu di Indonesia, dan teman-teman kita yang Muslim kan waktu itu juga sempat melakukan ibadah puasa ya untuk masa pandemi COVID-19 waktu itu ya, tahun 2020. Jadi secara prinsip sebenarnya kalau misalnya kita melakukan puasa di masa pandemi COVID-19 ini sih aman-aman saja sih Pak. Tapi tentunya yang perlu saya garis bawahi, bagaimana cara kita berpuasanya itu Pak, itu yang harus kita manage gitu. Nah itu yang penting. Tapi secara prinsip melakukan puasa pada saat pandemi seperti ini sah-sah saja Pak, boleh-boleh saja Pak, gitu Pak. Oke. Tadi saya tertarik, maaf ya Pak Regi, saya lanjut. Yang manage puasa itu maksudnya kayak gimana ya, Dokter Billy? Memanage puasa yang baik itu. Manage puasa itu artinya gini Pak, kan sekarang kan berbeda ya antara berpuasa pada saat sebelum dan sesudah masa pandemi COVID-19 Pak. Artinya pada saat kita berpuasa di saat pandemi COVID-19 tentunya yang 5M itu kita jangan lupakan Pak, protokol kesehatannya. Tetap itu satu. Yang kedua juga, yang penting di dalam puasa kita harus punya niat dulu Pak, niat berpuasanya untuk seperti apa nih. Kan kalau di gereja kita kan sedang ada program berpuasa 40 hari, tujuannya supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentunya kan tujuannya baik Pak, itu satu. Yang kedua, manage-nya itu jenis puasa yang akan kita lakukan, jenis puasa seperti apa Pak? Apakah puasa total, atau puasa normal, atau puasa intermittent? Kalau puasa normal kan kita tahu Pak, kita hanya puasanya tuh tidak makan apapun tapi minum, seperti itu Pak. Atau misalnya puasa total itu sama sekali tidak makan dan sama sekali tidak minum. Tentunya kalau dalam jangka waktu 40 hari seperti ini yang kita lakukan di gereja kita, saya sih lebih menyarankan kalau kita menjalankan puasanya yang intermittent Pak, sama seperti teman-teman kita yang di Muslim. Cuman memang mungkin gaungnya puasa itu di dalam agama kita tuh kurang begitu terdengar Pak ya, padahal dari sisi mungkin Bapak Wilfried sama Pak Regi lebih tahu secara teologis itu kan sangat penting sekali. Dan secara kesehatan ternyata puasa itu bagus Pak, sangat-sangat baik gitu. Asal memang di-manage secara baik tuh seperti saya bilang tadi Pak, jenis puasanya apa, kemudian nanti dalam prosesnya makanan yang dimakan seperti apa, berapa lama kita puasa, kemudian apa-apa saja yang harus kita lakukan di dalam puasa, seperti itu Pak. Oke, silakan Dok, Pak Regi. Soal berpuasa nih tadi kan, Iya Pak Regi. Kira-kira ada nggak saran dari dokter pola berpuasa yang ideal gitu, seperti apa gitu Dok ya, yang kita lakukan gitu di dalam masa-masa berpuasa ini? Kalau saran saya sih Pak, untuk puasa yang 40 hari ini, saya sarankan tipe puasanya yang tipe intermittent Pak. Intermittent itu artinya kita melewatkan satu fase makan, misalnya waktu fase makan siang. Saya ambil contoh gini Pak, misalnya kita akan mulai setting berpuasa itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Biasanya sih ada teori Pak yang 6-18 ya. 18 jam berpuasa, 6 jam itu kita boleh makan gitu. Tapi saran saya sih kita bertahap lah ya. Berpuasanya misalnya kita sudah setting jam 8 pagi kita mulai berpuasa sampai jam 8 malam. Nah, pada saat pagi-pagi sebelum kita berpuasa lebih baik kita makan dulu, tapi tunggu dulu makannya seperti apa dulu, itu harus dilihat juga. Kemudian sesudah selesai puasa jam 8 malam kita berbuka gitu ya, istilahnya berbuka ya, kita juga lihat dulu makannya seperti apa gitu Pak. Nah itu yang harus diatur nih, makanan yang pagi sebelum memulai puasa dan makanan sesudah selesai puasa, nah itu yang harus kita lihat gitu Pak. Itu Pak. Nah, ada contoh nggak Dok, kira-kira asupannya seperti apa gitu di awal, dan kan biasa kan kalau puasa itu identik dengan kita kan di tengah-tengahnya kelaparan atau kehausan. Betul. Pas sudah waktu kita katakanlah berbuka, itu asupannya apa Dok kira-kira? Nah, kalau untuk asupan yang pagi hari Pak, sebelum kita memulai puasa, baiknya tuh kita lebih banyak mengandung makanan-makanan yang karbohidratnya karbohidrat kompleks Pak. Artinya dia slow release Pak, dilepasnya tuh pelan-pelan Pak. Contohnya seperti beras merah gitu Pak ya. Kemudian kita harus perbanyak juga makan sayur-sayuran dan buah-buahan serat-serat. Jadi artinya perut kita itu akan terasa lebih kenyang gitu Pak selama nanti proses puasa berjalan. Kemudian juga jangan lupakan rehidrasi minuman Pak, air bening. Itu jangan lupa, kita butuh cairan juga kan pada saat berpuasa, karena itu kan cairan itu kan keluar dari tubuh kita pada saat kita
bernafas, berkeringat, bahkan juga melalui pencernaan atau kita kencing. Nah, itu kan keluar juga, Pak. Nah, disarankan untuk minumnya itu sekitar 1,5 sampai 2 liter. Tentunya tidak dibabat pada saat waktu buka, Pak ya. Nanti juga pada saat memulai puasa, tapi pada saat berbuka juga gitu. Terus yang penting juga, Pak, jangan lupakan karena di masa pandemi ini, Pak, kita kan harus menjaga kondisi tubuh dan imunitas kita. Artinya saran saya sebelum memulai puasa kita harus minum suplemen juga, Pak. Terutama vitamin-vitamin yang mengandung vitamin C, vitamin D, dan juga yang mengandung zinc, Pak. Karena itu berguna untuk menjaga imunitas kita selama kita berpuasa. Seperti itu, Pak. Pada saat dan untuk yang berbuka puasa, tentunya jangan karena udah buka puasa, wah sikat semua makan, nggak kayak gitu juga, Pak. Itu bahaya juga karena nanti malah perut kita kembung, nggak comfort dengan perut kita. Artinya makannya kita makan dengan yang baik ya, misalnya tetap seperti sayur, buah, daging boleh, Pak, telur boleh. Cuman jangan makan sampai kenyang, Pak. Itu yang harus hati-hati, jangan makan sampai kenyang. Jadi pada saat kita merasa sudah, udah cukup gini ya cukup segitu. Jadi jangan dihantam semua, ada gulai kambing sikat, ada sate sikat, ada gorengan sikat, malah jadi nggak bagus, Pak. Seperti itu. Saya mau nanya ini, Dokter Billy. Ya, makasih Dokter Billy. Yang saya tahu, intermittent fasting ini mirip-mirip dengan dulu yang pernah populer istilahnya OCD ya, Obsessive Compulsive Diet. Jadi ada jendela makan, Pak. Ya, jendela makan itu yang diperkenalkan oleh OCD itu 4 jam, 6 jam, 8 jam. Jadi contohnya, kalau misalnya saya berbuka puasa jam 11, maka jendela makan akan ditutup 4 jam, kemudian jam 3. Jadi selewat jam 3, saya tidak boleh makan apapun, tapi boleh minum, dan baru berbuka lagi di jam 11 keesokan harinya. Begitu ya, Dokter Billy? Nah, menurut Dokter Billy, apakah seperti itu intermittent fasting yang Dokter Billy sarankan gitu? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau untuk yang model yang Deddy Corbuzier lakukan, saya kurang begitu memahami juga, Pak ya. Tetapi kalau saya lihat dari jurnal yang saya baca, intermittent fasting itu polanya itu ada saat berbuka, sebelum kayak istilahnya itu melakukan makan sebelum melakukan puasa dan berbuka, Pak. Dan itu biasanya fasenya sekitar 16 jam berpuasa, 8 jam untuk kita bisa melakukan makan. Nah, kalau untuk yang Deddy Corbuzier itu saya kurang tahu, Pak, apakah memang itu sudah disetting seperti itu atau itu disebut intermittent fasting, juga saya belum begitu paham, Pak ya. Tapi sepengetahuan saya dari jurnal yang saya baca, intermittent fasting itu seperti itu, Pak. Ya sama kalau misalnya gampangnya tuh kayak teman-teman kita yang di Muslim tuh, Pak, seperti itu. Gitu, Pak. Oh. Oke, jadi 16 jam berarti jendela makannya, kalau ini menurut saya 8 jam itu berarti. Jadi rentang waktu 8 jam itu kita boleh makan dan minum, tapi selebihnya yang 16 jam kita tidak boleh makan, begitu ya, Dokter Billy? Iya, betul, Pak. Tapi yang perlu kita ingat, Pak, yang paling penting dari puasa ini know your body, Pak. Kenali tubuh Anda gitu. Jangan Anda paksakan kalau misalnya Anda tidak mampu 16 jam berpuasa, Anda langsung berpuasa begitu aja, nggak bisa, Pak. Kadang kita harus tahu dulu tubuh kita seperti apa. Karena kan tubuh tiap orang beda-beda, imunitas juga beda-beda, Pak. Jadi kalau saya pikir, baiknya sih bertahap, Pak, untuk bisa melakukan ibadah, untuk melakukan puasa gitu, Pak ya. Seperti itu. Nah, ini menarik ya, Dok ya. Kan sekalian kan kita tuh sekarang nih sedang masa-masa pandemi nih. Kan dimana imunitas tubuh kita juga itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, kira-kira dari dokter itu kan gimana nih, Dok, ketika kita ada bukan satu kewajiban sih, tapi kayak kerinduan untuk berpuasa dan dengan bagaimana tetap menjaga imunitas kita supaya tetap kuat gitu, Dok. Kira-kira ada saran atau dari dokteran praktis dari dokter dalam masa-masa puasa dan di masa pandemi ini, gimana, Dok? Yes. Baik, Pak Regi, untuk masa pandemi ini yang pertama tetap kita kan protokol 5M harus jalan tuh, Pak. Kemanapun kita beraktivitas, protokol 5M harus jalan. Terus yang kedua, Pak, sebenarnya puasa itu meningkatkan imunitas, Pak, dari jurnal yang saya baca. Iya, betul. Karena dengan berpuasa itu kita sebenarnya memberikan stres ringan pada tubuh kita, Pak.
Nah, jadi kalau saya baca di jurnal itu ada prinsip autofagi dan peningkatan imunitas Pak dari dengan puasa itu. Jadi sel-sel yang rusak sebenarnya pada saat berpuasa itu akan dihancurkan Pak oleh sel-sel kita yang sehat. Kemudian akan terjadi regenerasi sel yang baru dan sel yang mati atau yang hancur itu akan dikeluarkan sendirinya Pak. Terus yang kedua juga imunitas kita juga jadi lebih terjaga sebenarnya Pak dengan berpuasa asal dengan cara dan teknik yang benar itu. Terus juga terkait hormon-hormon yang yang mendukung ke arah inflamasi yang biasanya terjadi pada orang-orang yang alergi itu Pak, itu jadi berkurang Pak. Penyakit hipertensi juga bisa berkurang dengan kita melakukan puasa. Diabetes mellitus juga Pak. Jadi terkait dengan insulinnya itu juga akan lebih terkontrol. Jadi sebenarnya banyak manfaat Pak dari puasa. Asal memang dilakukan secara benar dan tekniknya benar. Jadi saya pikir jangan terlalu khawatir juga Pak ya dengan berpuasa pada saat pandemi. Cuman seperti saya bilang tadi, know your body gitu Pak. Kalau saat kita tubuhnya lagi nggak fit, ya jangan dipaksakan gitu. Malah nanti imunitas kita malah turun, kita paksakan puasa, tambah drop, terinfeksilah kita Pak. Seperti itu Pak. Ya, wah menarik sekali ya Pak Will ya. Ternyata ini yang sangat menarik sekali bahwa masa berpuasa itu atau berpuasa itu sangat mendukung imunitas tubuh ya. Jadi betul. Jadi ternyata ini saya pikir kan dengan kita banyak makan, banyak asupan itu imun kita semakin tinggi gitu ya. Ternyata puasa juga ada satu, wah ini benar-benar satu pengetahuan yang baru nih. Iya benar. Jadi karena memang Pak Regi ada jemaat yang nanya-nanya ke kita Pak Regi. Wah maaf nih ya, Cuantau. Saya nggak puasa nih karena saya takut ya, imunitas saya berkurang, begitu katanya. Justru apa yang Dokter Billy sampaikan, ya kan, itu bertentangan sekali. Justru imunitas malah bertambah ketika kita puasa, gitu kan. Nah ini ada yang saya mau tanyakan Pak Regi ke Dokter Billy. Kalau lansia gimana ya Dokter Billy ya? Apakah ada sebab ada lansia juga yang nanya nih sama saya Dokter Billy, saya tuh ingin puasa begitu ya, tapi sedangkan kalau lansia itu apalagi di masa pandemi ini kan rentan Dokter Billy. Dokter Billy apakah ada pendapat begitu soal ini? Thank you. Ya, terima kasih Pak Will. Untuk yang lansia sebenarnya berpuasa tidak apa-apa Pak, asal Pak ya kalau yang lansia ini tidak punya penyakit penyerta Pak ya, dalam artian sehat gitu. Yang dimasukkan penyakit penyerta itu kalau misalnya para lansianya mempunyai penyakit diabetes mellitus, hipertensi atau penyakit jantung, nah itu perlu konsultasi dulu Pak sebelum melakukan puasa, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya lansia itu sehat, disarankan puasa tidak apa-apa Pak, tetapi tetap harus perhatikan juga keadaan atau kondisi tubuhnya gitu. Terutama yang paling sering menjadi masalah itu kalau pada lansia kan dehidrasinya Pak ya. Jadi artinya asupan cairan juga harus cukup. Kemudian nutrisi juga harus cukup. Dan jangan lupakan juga, artinya kalau usia yang sudah lanjut, kalau menurut WHO kan di atas 60 tahun, harus jaga kondisi juga Pak, seperti dengan olahraga ringan, seperti itu Pak. Dan makanan harus dijaga. Terus juga pada saat puasa, aktivitasnya dibatasi juga Pak, tidak boleh terlalu berlebihan. Karena kan kondisi tubuh orang yang lanjut usia sudah berbeda dengan orang yang usia muda. Jadi sebenarnya pada prinsipnya tidak masalah juga sih Pak, bila para lansia ingin berpuasa, tetapi ingat jangan dipaksakan, mungkin waktunya Pak ya, waktunya juga perlu diingat, jangan mungkin 16 jam atau misalnya lebih daripada itu, jadi mungkin disesuaikan juga dengan kondisi tubuhnya gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, soal asupan gizi, Dokter Billy. Ya. Tadi tuh saya senang ya, Dokter Billy sempat bicara kalau vitamin C semua orang kan tahu ya, Dokter Billy. Ya. Nah, yang menarik itu ada vitamin D dan zinc. Nah, ini kenapa ya, Dokter Billy? Dan di mana kita bisa dapatkan dua vitamin yang tidak umum itu ya? Biasanya orang mudah mendapatkan vitamin C, begitu, Dokter Billy. Apakah? Dan setahu saya vitamin D, apakah agak mahal ya harganya, Dokter Billy? Terima kasih. Ya, betul Pak, kalau untuk vitamin D memang ada tablet juga Pak, cuman memang harganya lumayan mahal. Ya, yang paling mudah, berjemur saja Pak, berjemur di pagi hari kita dapat vitamin D gratis. Itu udah cukup untuk vitamin D ya. Kemudian kalau untuk yang zinc itu ada sih Pak, biasanya zinc itu memang untuk memperbaiki motilitas usus Pak ya.
tujuannya baik. Jadi bisa didapatkan di apotek juga sih Pak. Ada banyak. Oke. Tablet. Iya. Dok, tadi masalah berjemur berjemur di range jam berapa itu, Dok? Saya sempat jadi. Nah, ya gimana? Yang berjemur itu banyak perdebatan sih Pak. Ya. Banyak perdebatan. Ada yang menyarankan dokter jam 8 sampai jam 9, ada yang setengah jam. Iya. Ada yang jam 10, tapi saran saya sih baiknya sih jam setengah 8 Pak sampai jam 8, cukup 30 menit Pak. Ya, mungkin gitu Pak, ya. Kalau masa berpuasa ini kan orang berjemur, dan setelah berjemur tuh dia minum air untuk asupan dia selama berpuasa ya Dok ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau dia mau melakukan puasa gitu ya. Iya Pak. Jadi saya pikir kalau misalnya untuk yang berjemur itu Pak cukup jam setengah 8 sampai jam 8 untuk bisa mendapatkan vitamin D. Kemudian juga saran saya sih, tambahan buat Pak Luki tadi untuk yang lansia Pak, jangan lupakan juga suplemennya Pak. Itu wajib, dan buat kita juga tetap suplemen sih harus kita minum ya Pak ya, vitamin itu. Karena kan pada saat puasa juga itu drop semua gitu. Iya. Iya. Oke, nah yang saya tertarik lagi nih dokter masalah berpuasa ini ya. 40 hari ini bagus nggak dokter ya? Atau lebih lama dari itu bagus? Itu saya cuma nanya aja ya dokter ya. Ada orang yang berpuasa sampai 100 hari, 50 hari begitu. Itu idealnya berapa ya dokter ya? Orang maksimal berpuasa begitu dokter? Ya. Begini Pak, kalau untuk yang berpuasa itu Pak tidak ada waktu minimalnya ya, berapa harinya Pak. Cuman yang perlu diperhatikan itu berapa jam dia berpuasa itu Pak setiap harinya. Itu yang perlu diperhatikan. Satu itu. Terus yang kedua, seperti yang saya katakan tadi di awal, jenis puasa apa yang dia lakukan gitu Pak. Nah kalau saya lihat, karena ini kan jenis puasanya sampai 40 hari Pak ya, lumayan panjang. Jadi saran saya sih intermittent fasting Pak, gitu. Tapi kalau misalnya di luar dari yang 40 hari, misalnya sesudah ini 40 hari puasa ini selesai, kita masih ingin berpuasa, kita bisa memilih Pak, apakah kita akan melakukan puasa total, atau puasa yang normal, atau mau intermittent fasting lagi Pak, gitu Pak. Tapi kalau saran saya, selama 40 hari ini, kita melakukannya intermittent fasting saja Pak, saran saya Pak. Siap. Karena kebayangkan Pak, kalau 40 hari kita melakukan puasa total, itu berarti kita sudah melakukan puasa adikodrati Pak, sama seperti Musa Pak. Ya, saya tuh punya ya, dulu konsep saya berpuasa ya makan sebanyak-banyaknya sebagai cadangan selama jam-jam berpuasa dong. Jadi saya makan banyak, minum banyak itu, ya saya pernah merasa itu konsep yang benar gitu loh. Jadi saya makan. Misalnya saya makan biasa 3 kali sehari karena saya potong masa makan 2 kali, jadi saya makan untuk 2 kali punya Dok, jadi banyak. Ternyata itu salah ya Dok ya. Ya, sebenarnya kurang tepat Pak kalau seperti itu. Jadi sebenarnya kan tujuan berpuasa itu kan kita sebenarnya menahan diri juga Pak ya, ada konsep menahan diri. Kemudian juga sebenarnya dengan kita berpuasa Pak, kita kan sebenarnya itu ada mitos katanya Pak, apakah puasa itu menyebabkan sakit mah? Ternyata tidak juga Pak. Kalau misalnya kita berpuasa ya kan kita makannya lebih teratur Pak ya. Artinya di hari yang sama mungkin kita hanya melewatkan makan siang, tapi makan pagi dan makan malam kan kita jadwalnya teratur Pak. Itu satu. Jadi itu sebenarnya dia mengurangi pH dari asam lambung juga Pak. Nah kenapa kita sering sakit mah? Karena kita makannya mungkin di jam yang tidak teratur. Kemudian jenis makanan yang kita makan apa? Nah, kalau jenis makanan pedas yang kita makan, terus kita makannya juga nggak teratur, itu kan meningkatkan si asam lambung juga gitu. Nah, saran saya juga pada saat sudah kita sebelum berpuasa dan berbuka itu, makanannya juga dijaga, jangan sampai makan makanan yang pedas. Ya, kebablasan, makan soda, minum soda, nah kayak gitu-gitu. Apalagi kalau makan yang asam-asam, nah itu pasti tetap jadi sakit mah gitu. Oke. Wah, ini dokter saya tertarik itu maaf ini Pak Regi. Saya ini mau nanya yang ini Pak Regi. Tadi itu dokter ada sempat bicara sebelum buka puasa itu makan sesuatu semacam peralihan begitu antara makan berat mau masuk ke makan berat, dan kita perlu kayak ada semacam
adaptasi dulu gitu ya, dokter. Tadi kalau saya tidak salah dari penjelasan dulu. Gimana itu, dokter? Jadi pada saat kita berbuka puasa, Pak, kita kan perut lambung itu kan dalam keadaan kosong, Pak ya. Kita jangan langsung dihajar gitu aja, Pak, pelan-pelan dulu, karena kan pada saat lambung menerima makanan juga harus yang jangan langsung yang berat, Pak. Baiknya kan kita minum teh dulu, Pak, teh manis dulu, pelan-pelan gitu, Pak, yang hangat dulu, sehingga lambungnya siap untuk menerima makanan. Karena pada saat kita main hajar begitu saja, Pak, kaget lambungnya, Pak. Kemudian terjadilah peningkatan asam lambung, malah mengakibatkan kitanya jadi perutnya kembung, sakit, dan nggak nyaman. Itu malah jadi kitanya ke depannya malah nggak jadi puasa, Pak. Malah sakit gara-gara lambung kita gitu, Pak. Artinya memang pada saat kita berbuka, kita harus jaga makanannya, Pak. Tetap gitu. Misalnya kan Pak Regi, kita udah puasa ini 16 jam. Langsung lihat babi rica, kita ambil nasi banyak-banyak. Mantul langsung perut itu. Benar. Enggak juga Pak Wil. Jadi kalau pas kita berpuasa tapi ingatnya cuman pas jam bukanya. Waduh, kapan nih nungguin mau makan gitu kan. Itu puasa yang keliru sekali itu Pak Wil. Itu pun ya fokus jam buka jam berapa, menunya apa. Benar. Wah, itu benar. Kita sudah misalnya estimate ya, wah ini sudah mau jam buka nih, saya sudah siapin makanan sebanyak-banyaknya ya gitu. Jadi benar nggak dok ya kalau bisa saya katakan bahwa memang ketika kita berpuasa dan dengan pola yang baik dan benar, dan kedepannya kalau ini menjadi gaya hidup kita, itu sangat baik untuk kesehatan kita justru ya dok ya. Sangat baik, Pak. Sangat baik, Pak. Apalagi jangan dilupakan juga, Pak, pada saat berpuasa jangan menganggap bahwa kita leha-leha, malas-malas, enggak juga sih, Pak. Kita mungkin bisa mengurangi aktivitas kita, tapi jangan lupakan juga kita harus punya berolahraga, Pak. Karena kalau kita nggak berolahraga, kita tuh akan kehilangan massa ototnya, Pak ya, karena berpuasa loh. Nah, tapi dengan kita berolahraga ringan, Pak ya, jangan berolahraga juga, angkat barbel juga ya, itu ya bisa pingsan, Pak. Misalnya olahraganya seperti berjalan, sepeda 30 menit, nah itu kan meningkatkan jantung kita ya, detak jantung kita, tetapi tidak akan mengurangi massa otot kita gitu, Pak. Jadi jangan lupakan juga pada saat berpuasa, aktivitas mungkin bisa dikurangi, tetapi olahraga juga tetap dilakukan, gitu, Pak. Itu, Pak. Nah, luar biasa ya, Pak Wilfried ngobrol-ngobrol dengan Dr. Billy ini. Ya paling tidak, ya kita intinya ketika berpuasa ini kan bukan cuma sekedar menahan lapar, ya, menahan haus, tetapi lebih daripada kita punya waktu berkualitas dengan Tuhan untuk ya di masa-masa ini merenungkan, kalau kita kan masa menjelang Jumat Agung dan Paskah gitu ya, kita merenungkan akan kebaikan dan pengorbanan Kristus gitu ya bagi kita. Jadi itu tetap yang jadi esensinya ketika kita berpuasa. Dan tentunya ya di masa-masa pandemi ini kita tuh perenungannya tuh bisa lebih dalam gitu ya. Kayak ya menemukan sesuatu yang baru gitu di masa-masa ini gitu ya. Jadi berpuasa pun menjadi sesuatu yang ya bagi kita itu ya selain kita masa merenung juga merupakan ya kita membentuk pola hidup yang lebih sehat gitu ya. Jadi ini satu timing yang pas sekali gitu ya Pak Wilfried. Gimana Pak Wilfried? Iya, jadi gini Pak Regi, saya bersyukur gereja kita dan beberapa gereja melakukan doa puasa di bulan ini. Karena ternyata Pak Regi, selain yang Pak Regi jabarkan tadi, selain kita makin dekat dengan Tuhan, ternyata bonus secara jasmani, betul nggak Pak Regi? Itu banyak sekali, ya, dan sangat sangat baik begitu. Ya, jadi secara rohani kita meningkat, dan ternyata secara jasmani kita juga semacam kayak diperbarui begitu ya Dokter Billy ya. Jadi saya senang dengan mendapatkan ini insight dari Dokter Billy, Pak Regi malam hari ini ya, bahwasannya ternyata puasa itu justru meningkatkan imun Pak Regi. Jadi para viewers jangan ragu ya untuk menjalankan 40 hari berdoa dan berpuasa ini. Ya tentu tadi yang seperti Dokter Billy bilang, ya tentu kita tahu kondisi tubuh kita gitu ya, sehingga kita bisa menemukan pola yang tepat untuk berpuasa gitu. Betul sekali, benar sekali. Jadi siapapun Anda saat ini, para viewers sekalian yang sedang berpuasa, Anda harus bersyukur.
Karena ternyata Anda sedang dalam tahap menaikkan imun Anda, yaitu sebagai bonus di mana Anda sedang mendekat kepada Tuhan, gitu ya. Betul nggak, Pak Regi? Jadi ya, benar, Pak Wil. Tingkatkan. Kita masih punya waktu banyak kan ya, Dokter Pak Regi, untuk berpuasa. Kita sekarang tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 13 ya. Jadi masih ada setengah bulan lagi begitu ya, kira-kira Pak Regi? Iya, belasan hari lagi Pak Wil kita akan mengadakan berdoa dan jadi berpuasa. Pakailah waktu ini, makin tingkatkan doa Anda dan tingkatkan puasa. Betul Pak Regi? Iya. Mungkin ada closing statement dari Dr. Billy gitu ya mengenai topik kita pada hari ini gitu ya, untuk bagaimana di dalam kita 40 hari berdoa dan berpuasa ini. Ya. Kalau dari saya, Pak Regi, jangan ragu untuk berpuasa di masa pandemi COVID-19 ini. Knowing your body, dan lakukan puasa dengan teknik yang benar. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat rohani dengan kita melakukan doa puasa, dan juga mendapatkan manfaat jasmani untuk tubuh kita. Itu Pak, dari saya. Wah, terima kasih ya. Waktu yang luar biasa. Terima kasih Dr. Billy gitu ya. Dari Pak Wilfried, gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Intinya sih Pak Regi, saya benar-benar bersyukur ya, ternyata Tuhan kasih hikmat buat gereja kita melakukan doa puasa. Sebenarnya tahun lalu itu cuma 30 hari Pak Regi, sekarang kita meningkat jadi 40 hari seperti yang banyak dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, 40 hari ya, dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Dan ternyata puasa ini bisa meningkatkan imun ya. Bahkan yang sakit mah juga, saya berpikir berpuasa mah itu akan tambah kambuh, tapi ternyata justru diperbaiki ritme makannya ya. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi intinya bersyukurlah Anda yang bisa mengikuti WBS petang hari ini Pak Regi. Kita bisa dapat insight banyak. Jadi ya, betul sekali Pak Wil. Ya. Betul. Topik-topik yang menarik, berguna di tayangan-tayangan BBS mendatang, begitu ya kira-kira. Kalau Pak Regi bagaimana? Ya, kalau dari saya ya menyambung apa yang Dr. Billy bilang, knowing your body gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita menjalani masa-masa puasa ke depan gitu yang tinggal belasan hari lagi, ya kita tentu semakin melihat akan bagaimana apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita tentunya ya gitu Bapak Ibu ya, terlebih masa-masa kita untuk introspeksi, evaluasi, refleksi diri, supaya kita lebih memahami akan makna dan makna dari kasih dan pengorbanan Kristus di masa-masa berpuasa ini. Dan tentunya ya ketika kita berpuasa di masa pandemi ini, ya tadi seperti dibilang, ya kita bisa lebih meningkatkan imunitas tubuh kita, dan tentunya kalau ada hal-hal yang ya kita rasa sudah nggak enak untuk berpuasa, ya kita tentu harus sigap gitu ya. Kita tahu kondisi kita sudah lemes, ya kita harus seperti apa gitu. Karena yang paling penting adalah waktu-waktu kita secara khusus untuk berdoa gitu ya, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi lebih kepada ya intimasi dengan Tuhan gitu. Itu dari saya Pak Wil. Betul. Terima kasih banget. Dan ini WBS kita kali ini menarik ya Pak Regi, karena platformnya adalah Zoom, betul ya? Diiringi dengan background suara burung ini tadi ya. Ini burung di rumahnya Pak Regi atau gimana sih Pak Regi? Ya, kita tentu semua berharap ya, bahwa nanti kita akan onsite gitu ya. Ini kita lewat Zoom nih karena ya di masa-masa pandemi ini kita tentu ya taat pada protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya kita berharap semua dengan viewers kita bisa onsite gitu ya untuk WBS ini. Ya terima kasih Dr. Billy dan Pak Wilfried. Terima kasih Pak Wilfried. Ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Ya. Ya sampai ketemu. Pak Regi mungkin boleh tutup dalam doa Pak Regi. Tutup dalam doa silakan kita akhiri. Pak Wilfried berdoa untuk kita. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, para viewers, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk sesi What Bible Say petang hari ini. Terima kasih untuk pencerahan yang daripada Dikau. Terima kasih karena Tuhan sudah mengajar kami, memberikan informasi yang mencerahkan lewat keberadaan Dr. Billy,
yang mau menjadi narasumber kami pada sore hari ini. Berkati beliau, berkati pelayanan beliau, berkati keluarga beliau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan makin dimuliakan di dalam hidup beliau, dalam kapasitas beliau sebagai dokter. Ya. Hamba juga berdoa buat rekan hamba Pak Regi dan hambamu, supaya di bulan doa puasa ini kami semuanya ya Tuhan, kami makin dekat dengan Tuhan. Para viewers yang melihat tayangan ini juga Tuhan, kiranya mereka juga boleh terdorong Tuhan untuk berpuasa dan meningkatkan hidup doa mereka ya Tuhan, supaya kami bersama Tuhan boleh bersiap diri menyambut Jumat Agung dan Paskah. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan saat ini. Terima kasih untuk momen ini, sertai para viewers dimanapun berada, mereka tetap dalam kondisi sehat selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, ya. Thank you semuanya, sampai ketemu di Terima kasih. Yes, terima kasih para viewers, sampai bertemu BBS ya, di waktu yang akan datang, bulan depan. Yes, ya, terima kasih, bye.